Oke teman-teman, kita udah nyampe di Desa Panglipuran nih. Nah, jadi kita akan memperkenalkan setiap sisi-sisinya tentang desa ini kepada kalian. Perkenalkan, saya Syahrinul Prasetyo, 11 MIPA 1, absen 31. Nama saya Bisa Nazaki dari absen 34 dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Lanza Samrinudin dari 11 MIPA 1 absen 1. Saya Dedi Rahmat Saputra 11 MIPA 1 absen 10. Saya Zudi Salim Fakir Rahman, absen 36, 11 MIPA 1. Saya Arya Sena Rehan, absen 7, 11 MIPA 1. Siap! Pokoknya bakalan seru banget video kita ini. Nantikan ya. Bisa dilihat disponsori oleh Desa Panglipuran terletak di Jalan Panglipuran, Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80611. Desa ini merupakan salah satu desa terbersih dari 3 desa di dunia loh, setelah desa Maulinong di India dan Giton di Belanda. Saat memasuki desa Panglipuran, kita akan menemukan jalan dan tangga yang menurun. Disinilah rumah warga benar-benar tersusun rapi dan terdapat tempat peribadatan berupa pura di setiap rumahnya. Jika kalian berkunjung ke desa ini, kalian tak akan menemukan sampah berserakan, bising kemacetan, dan polusi udara di desa ini. Benar-benar desa yang bersih. Selain terkenal dengan kebersihan, ciri khas budayanya, Desa Panglipuran Bali juga mempunyai ciri khas yang lain. Jika kalian berkunjung ke sini, tentu kalian harus mencoba loloh cemcem. Ya, loloh cemcem merupakan minuman tradisional khas Bali yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Umumnya, loloh berbahan kunyit dan temulawak. Tetapi, di Panglipuran ini, loloh cemcem dibuat menggunakan daun cemcem atau yang biasa disebut dengan kedondong hutan. Daun cemcem memiliki cita rasa asam dan sedikit pahit. Karena itu, biasanya mereka akan menambahkan bumbu rujak sebagai penetralisir, serta daging kelapa muda untuk memberikan rasa gurih. Penelitian menunjukkan bahwa desa adat Panglipuran ada sejak Kerajaan Bangli pada sekitar 700 tahun yang lalu. Nama Panglipuran berasal dari kata pengiling dan pura. Pengiling artinya pengingat, berangkat dari kata dasar eling atau ingat, sedangkan pura adalah tempat atau tanah leluhur. Dengan demikian, Panglipuran berarti pengingat beribadah. Para sesepuh atau penglingsir menyatakan bahwa para leluhur atau pendahulu desa Panglipur berasal dari desa Bayung Gede, Kintamani. Mereka kerap melakukan perjalanan jauh dan beristirahat di daerah bernama Kubu. Jarak kedua lokasi itu tersendiri terbilang cukup jauh untuk ukuran zaman dahulu, 25 km. Karena itulah, dulunya desa Panglipuran dikenal sebagai desa Kubu Bayung. Orang Bayung yang tinggal di wilayah Kubu. Orang Bayung yang tinggal di wilayah Kubu semakin banyak dan akhirnya mereka membentuk desa sendiri yang lepas dari kewajiban sebagai warga Bayung Gede. Mereka membangun tempat suci sendiri bernama Pura Kayangan 3. Meski demikian, tata ruang di desa dan konsep desa leluhur mereka masih mengikuti konsep yang ada di desa Bayung Gede. Desa Panglipuran adalah desa adat yang menjunjung tinggi nilai luhur nenek moyang. Nilai-nilai tersebut terus dituangkan ke tata ruang desa, yakni mengusung konsep Trimandala. Menurut konsep Trimandala, tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala, yang diurutkan dari wilayah paling utara hingga selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala yang merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Tempat beribadah didirikan di wilayah ini. Di Desa Panglipuran, kita dapat menemukan kemiripan dari setiap rumah, baik dari pintu, gerbang rumah, atap rumah, dan dinding rumah yang menggunakan bambu, serta lebar pintu gerbang yang hanya memuat untuk 1 orang dewasa. Di masyarakat Bali, pintu jenis ini disebut angkul-angkul. Rumah-rumah di desa ini rata-rata dibangun dengan material bambu, baik dari pintu, gerbang, atap, dan dinding rumah. Bak sebuah perumahan
Pembagian tata ruang rumah pun serupa satu sama lain, seperti kamar tidur dan dapur. Perkembangan zaman, beberapa bangunan pada desa Panglipuran mengalami perubahan. Salah satunya bahkan ada yang mengubah dinding bambu menjadi batu bata. Namun, meski demikian, masyarakat masih menjunjung konsep hunian yang menyatu dengan alam sesuai dengan budaya desa adat Panglipuran. Warga laki-laki di desa Panglipuran hanya memiliki istri yang berjumlah 1. Pasalnya, warga Panglipuran tidak diperbolehkan untuk berpoligami dan diharuskan menerapkan hidup monogami, yakni hanya boleh memiliki seorang istri. Jika ada yang melanggar, maka dia akan dikucilkan dari pemukiman warga umumnya. Saat warga desa Panglipuran nekat berpoligami, maka ia akan dikenakan hukum adat, yakni sistem karang memadu. Mayoritas penduduk desa adat ini menikah dengan sesama warga desa. Karang memadu merupakan hukuman atau sanksi yang akan dikenakan desa Panglipuran terhadap warganya yang melakukan tindakan poligami. Warga di desa Panglipuran akan melaksanakan aktivitas seperti biasanya, seperti beribadah, bekerja, mengasuh anak, memasak, dan lain-lain. Pada siang hari, beberapa penduduk laki-laki akan bekerja keluar wilayah, sehingga pada siang hari Anda dapat menjumpai ibu dan anaknya di dalam rumah di desa Panglipuran. Para penduduk yang bekerja juga kembali ke rumah masing-masing pada waktu malam hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat segala kekurangan dari kami. Tetap jaga toleransi. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.